Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Khudri dengan NIM 1808202010 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A semester 2. Dengan membuat video ini yang bertujuan untuk mengerjakan tugas video mengenai tentang Sad Jaroi dan istishab. Dan yang pertama, marilah panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur sehingga kita dapat menuntut ilmu. Salawat serta salam terima marilah kita haturkan kehadiran ibadah dunia alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salam hormat saya pada dosen MK Usul Fiqh Bapak Naim Fairuz dan juga teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja poin yang pertama, yakni pengertian Sad Az-Zaroi. Sad Az-Zaroi terdiri dari dua kata. Kata sad dapat kita artikan yaitu mencegah, al-man'u, al-hasmu, dan Az-Zaroi adalah bentuk jamak dari kata zari'ah. Secara etimologi, zari'ah memiliki arti at-tahruk wa al-imtidad, sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan. Dalam bahasa Arab, kata zari'ah biasa digunakan dalam makna hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebab orang Arab biasa mengungkapkan fulanun zari'ati ilaika. Yang kedua, perantara, seperti ungkapan mereka famang tadarru'a bidarri'atin faqad tawassala biwasilatin. Yang ketiga, kata zari'ah juga biasa difungsikan sebagai seekor unta yang dijadikan tempat persembunyian seorang pemanah agar ia berhasil memanah binatang burangnya dari jarak yang dekat. Yang keempat, kata zari'ah biasa difungsikan juga sebagai sebuah halaqah atau perkumpulan orang yang belajar memanah. Dari 4 definisi zari'ah secara etimologi di atas dapat disimpulkan bahwa zari'ah adalah sesuatu yang dijadikan perantara menuju sesuatu yang lain. Definisi secara terminologi. Definisi umum, zara'i ialah segala sesuatu yang dijadikan perantara, baik itu sesuatu yang hukumnya halal ataupun haram. Dari definisi ini mencakup 3 hal, yaitu pertama, perpindahan dari sesuatu yang hukumnya boleh kepada hal yang dibolehkan. Kedua, perpindahan dari sesuatu yang hukumnya haram kepada hal yang diharamkan. Yang ketiga, perpindahan dari sesuatu yang hukumnya boleh kepada hal yang diharamkan atau sebaliknya. Dari sini maka muncullah sebuah kaidah Fat Az-Zaroi dan Sad Az-Zaroi. Definisi khusus. Maksud dari definisi khusus di sini ialah definisi dari zaroi secara terminologi yang menjadi pertentangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Beberapa ulama yang mendefinisikan zaroi secara terminologi khusus. Menurut Al-Qurtubi, zaroi ialah sesuatu yang hukumnya boleh, tapi jika dilakukan khawatir akan menjerumuskan pada hal yang haram. Poin yang kedua, kehujahan Sad Az-Zaroi. Di antara ulama yang mengakui kehujahan Sad Az-Zaroi adalah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dalam menetapkan pemikirannya ini, Ibnu Al-Qayyim mengajukan dalil tentang kehujahan Az-Zaroi. Semua dalil yang diajukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi bukti kehujahan Sad Az-Zaroi. Dalil-dalil tersebut antara lain firman Allah dalam surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adbu bighairi ilm. Dan janganlah kamu memiliki sesembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lam ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Yang ketiga, Nabi melarang berkhalwat meskipun untuk membacakan Al-Quran, bepergian bersama perempuan lain meskipun untuk tujuan haji, atau mengunjungi orang tua sebagai bentuk antisipasi dan terjadinya kemungkinan yang tidak diperkenankan syara. Yang keempat, Nabi melarang kepada para sahabat membunuh orang-orang munafik. Meskipun membunuh orang munafik nampak maslahatnya, akan tetapi Nabi melarangnya sebagai antisipasi akan adanya orang-orang yang terhindar dari Islam karena dimunculkan desas-desus bahwa Nabi membunuh teman-teman sendiri. Pandangan ulama
Poin yang ketiga yaitu pandangan ulama terhadap Said Az-Zarru'i. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah dapat menerima Said Az-Zarru'i dalam masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan menggantinya dengan sholat zuhur. Namun sholat zuhurnya dilakukan diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jumat. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima Said Az-Zarru'i yang menjadi ukuran adalah niat dan tiba. Golongan Zahiriyah tidak mengakui kehujahan Az-Zarru'i sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Poin berikutnya itu pengertian istishab. Istishab secara lugawi atau etimologi berasal dari kata istashaba yang artinya mencari persahabatan. Al-Syaukani, istishab adalah tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Sedangkan definisi istihab menurut Al-Ghazali yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya. Dari definisi tersebut di atas, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep istishab sebagai penggalian hukum mengandung 3 unsur pokok, yaitu segi waktu. Istishab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Segi ketetapan hukum. Istishab mengandung 2 bentuk ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan. Segi dalil hukum, istishab mendasarkan ketetapan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil lain yang menyatakan sebaliknya. Kehujahan istishab. Para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujahan istishab. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Sedangkan ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi, diantaranya Imam Abu Zaid dan Sadrul Islam Abu Yus, berpendapat istishab merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abu Husain Al-Basri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat istishab bukan merupakan hujjah sama sekali. Perbedaan pandangan ulama tentang penggunaan istishab dalam ijtihad ternyata menyebabkan perbedaan pandangan mereka dalam hukum Islam. Seperti dalam masalah hukum waris orang hilang, ulama berbeda pendapat tentang orang hilang yang tidak jelas status hidup atau matinya. Apakah dia dihukum mati sehingga hartanya dibagi ke ahli warisnya dan dia tidak berhak atas warisan dari keluarga yang meninggal. Poin selanjutnya, ulama yang setuju mengenai istishab. Ulama yang menerima istishab dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jumhur ulama yang dipelopori oleh Imam Malik sebagai ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa istishab dapat dijadikan hujjah syar'iyah ketika tidak ada dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum yang tetap berlaku sepanjang belum ada dalil yang merubahnya. Yang kedua, sebagai ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa istishab bukanlah dalil untuk menentukan hukum yang sekarang. Ia sekadar mengetahui hukum masa lalu, sedangkan untuk menentukan hukumnya sekarang ini memerlukan dalil. Yang ketiga, kebanyakan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab adalah untuk menentukan dirinya sendiri dan bukan untuk menetapkan yang lain. Ulama ini menolak istishab akal. Poin selanjutnya, ulama yang menolak istishab. Ulama yang menolak kehujahan istishab berargumen bahwa penentuan halal haram sucinya sesuatu memerlukan dalil, yang dalil itu tidak dapat didapat kecuali dari syar'i. Dalil syar'i terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalau tidak ditemukan sesuatu perbuatan atau perjanjian baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah atau dalil syara' yang lainnya, maka perjanjian atau perbuatan itu dianggap mubah berdasarkan asal segala sesuatu itu mubah selama belum ada dalil yang menunjukkan hukumnya berubah. Umpamanya hukum daging binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, atau perbuatan yang tidak diterapkan hukumnya oleh syara', maka ditetapkan mubah karena mengingat asal segala sesuatu itu. Mungkin sekian materi mengenai Said Az-Zarru'i dan istishab yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.